Di sini saya akan memperkenalkan video animasi dengan tema aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam suasana pandemi COVID-19. Diharapkan dengan adanya video ini, kita semua dapat menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan dapat mengaktualisasikannya dengan kehidupan sehari-hari dengan tetap mengikuti kebijakan yang ada saat pandemi COVID-19. Keadaan dunia saat ini tidak bisa dikatakan baik-baik saja. Saat ini, dunia sedang dihadapkan dengan perang melawan musuh kecil yang bahkan ukurannya berjuta kali lebih kecil dari ukuran kita. Musuh tersebut bernama coronavirus, yang merupakan virus mematikan dan membawa penyakit yang bernama lain COVID-19. Saking mematikannya, hanya dengan kurun waktu 1 bulan mampu membuat seluruh dunia dalam keadaan siaga penuh. Kini, WHO pun telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Berbagai negara pun telah berupaya untuk memerangi virus tersebut. Begitu pula dengan Indonesia. Negara kita memang tidak memberlakukan lockdown, namun dalam memeranginya, kita mempersenjatai diri dengan sejumlah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Kebijakan tersebut diantaranya physical distancing, rapid test, program bantuan sosial, dan rumah sakit darurat. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila merupakan nilai-nilai luhur yang harus dihayati dan menjadi pedoman bagi seluruh warga negara Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun, dengan adanya kebijakan-kebijakan yang ada sekarang, tentunya akan membatasi rutinitas dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Meskipun demikian, kita masih tetap bisa menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan mengaktualisasikannya dengan tetap mengikuti kebijakan tersebut. Sila menjelaskan bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Selain itu, masyarakat harus menghormati
dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai dari hasil musyawarah. Dalam suasana pandemi COVID-19, bentuk aktualisasi makna dari sila keempat adalah dengan menjalankan dan menaati peraturan kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berarti bahwa kita seharusnya dapat melakukan perbuatan baik, menerapkan sikap adil terhadap sesama, serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dalam suasana pandemi COVID-19, pengaktualisasian makna dari sila kelima, yaitu dengan ikut serta dalam melakukan donasi mandiri ataupun kelompok. Pemerintah pun ikut mengambil kebijakan berupa pengadaan program bantuan sosial. Bantuan yang diberikan berupa pasokan listrik gratis, bahan-bahan pokok, uang tunai, dan masih banyak lagi. Dengan semua penjelasan sebelumnya, diharapkan dengan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dan tetap mengikuti kebijakan yang ada saat ini, kita dapat bersama memutus penyebaran COVID-19. Lakukanlah kebijakan tersebut dengan rasa ikhlas, penuh solidaritas, dan kebersamaan. Karena dengan bersama, kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 9 akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai konteks pembangunan nasional. Pertama-tama, kami ucapkan kepada Bapak Acep Roni Hamdani, MPD, yang telah memperkenalkan kami menjelaskan materi ini. Namun, sebelumnya, sebelum masuk ke materi, kita akan menyimak video motivasi berikut. Di antaranya ada suku Minangkabau, suku Betawi, suku Wamena, dan masih banyak lagi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan. Namun nyatanya, masih banyak perseteruan yang timbul akibat perbedaan. Di kota pun pemicunya disebabkan karena hal sepele seperti ejek-ejekan. Mana lo bal, dasar hitam. Kurang ajar lo Bil, dasar albino. Nggak aja lo ngajak ribut. Ngaca, lo duluan yang mulai. Papua. Batak. Hal buruk ini tidak akan terjadi jika kita saling menghargai atas segala perbedaan. Mulai dari perbedaan budaya, perbedaan keyakinan, perbedaan warna kulit, Hasan, kenapa Jo? kamu kenapa tidak nyoblos? Menurutku itu hal yang tidak terlalu penting. Aku
aku terima saja siapapun pemimpin yang terpilih. Tidak penting, satu suara dari kita besar manfaatnya bagi negara. Baik, materi pertama silahkan. Baik, perkenalkan nama saya Nabila Hairani dengan NPM 205060037 akan membacakan materi pertama yaitu pengertian konteks pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang sekaligus merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Slide selanjutnya. Lalu yang kedua ada hakikat konteks pembangunan nasional. Yang pertama ada keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan kebulatan yang utuh dalam seluruh kegiatan pembangunan. Pembangunan adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk pembangunan. Yang kedua, pembangunan adalah merata untuk seluruh masyarakat dan di seluruh wilayah tanah air. Yang ketiga, subjek dan objek pembangunan adalah manusia dan masyarakat Indonesia. Sehingga pembangunan harus berkepribadian Indonesia dan menghasilkan manusia dan masyarakat maju yang tetap berkepribadian Indonesia pula. Yang keempat, pembangunan dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Slide selanjutnya. Yang ketiga, Pancasila sebagai konteks pembangunan nasional. Pancasila sebagai konteks pembangunan nasional mengandung konsekuensi yang sangat mendasar. Artinya, Pancasila harus dijadikan sebagai sumber nilai, asas, dan kerangka berpikir dalam menentukan arah dan tujuan pembangunan nasional. Pembangunan nasional harus mampu mengembangkan harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, pembangunan dilakukan dalam berbagai bidang yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pemateri berikutnya. Perkenalkan, nama saya Raihana Azhari dengan nomor NPM 2050600029. Tujuan konteks pembangunan nasional. Pembangunan nasional dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan nasional seperti termaktub dalam pembukuan Undang-Undang 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional. Selanjutnya, Pancasila sebagai konteks pembangunan nasional. Pengertian Pancasila sebagai konteks pembangunan nasional. Dalam pembangunan nasional, Pancasila adalah sebuah paradigma karena hendak dijadikan sebagai landasan, acuan, metode, nilai, dan tujuan yang ingin dicapai setiap program pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Paradigma di sini bisa didefinisikan sebagai salah satu set asumsi-asumsi penyederhanaan dan teori informal yang menggambarkan bagaimana dunia bekerja dan yang menyediakan kerangka acuan bagi manusia untuk memandang kehidupan dunia di sekelilingnya. Selanjutnya, konsep Pancasila sebagai konteks pembangunan nasional. 1. Pancasila harus menjadi kerangka kognitif dalam identifikasi diri sebagai bangsa. Kedua, Pancasila sebagai landasan pembangunan nasional. Ketiga, Pancasila merupakan arah pembangunan nasional. Keempat, Pancasila merupakan etos pembangunan. Kelima, Pancasila merupakan moral pembangunan masyarakat Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua. Pemateri berikutnya, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syekh Permanawardhani, nomor NPM 20500620. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penerapan Pancasila sebagai pembangunan nasional. Di sini ada bidang pertahanan dan keamanan, memiliki arti bahwa untuk mencapai terciptanya masyarakat hukum diperlukan penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Hal itu disebabkan karena negara juga memiliki tujuan-tujuan untuk melindungi segenap bangsa dan negara dan wilayah negaranya. Yang kedua ada bidang politik, menghindari sikap dan perilaku yang bermaksud mengembangkan kebebasan budaya politik yang tidak bertanggung jawab, seperti melecehkan budaya politik bangsa sendiri. Tuh. Slide selanjutnya. Ada di bidang sosial dan budaya, berusaha mengendalikan diri dari sikap perilaku yang melecehkan seni dan budaya tradisional bangsa sendiri, sikap melecehkan agama dan kepercayaan orang lain, sikap permusuhan terhadap sesama warga, masyarakat, dan sejenisnya. Di bidang ekonomi, berusaha mengendalikan diri dari sikap dan perilaku yang menghalalkan segala cara untuk memperkaya diri. Contohnya seperti menghindari sikap korupsi, penyalahgunaan dana, masyarakat atau negara gitulah. Dan juga ada pungutan liar, dan juga komersialisasi jabatan. Nah, itu slide selanjutnya. Ada bidang keagamaan, memakan sikap saling menghargai antar umat beragama, membebaskan seseorang untuk memeluk agamanya masing-masing, mengembangkan sikap sopan santun sebagai mencerminkan kepribadian bangsa, menghargai mereka yang beribadah berbeda dari kita. Terima kasih. Materi terakhir akan dibawakan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Sania Andria dengan NPM 2050003 akan menjelaskan tentang penerapan sila Pancasila dalam konteks pembangunan nasional atau bangsa. Pada sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa mengandung makna bahwa karakter bangun bangsa sebagai kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, seperti menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Pada sila kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung makna bahwa hakikat manusia adalah susunan jasmani dan rohani. Kodrat sebagai makhluk individu dan sosial, seperti menempatkan manusia sebagai makhluk Tuhan yang saling menghargai, tolong-menolong, dan bekerja sama. Pada sila ketiga, sila persatuan Indonesia mengandung makna bahwa negara merupakan persekutuan hidup bersama di antara elemen-elemen yang membentuk beberapa suku, ras, kelompok, golongan, maupun agama, seperti meningkatkan sikap nasionalisme yang tangguh ditandai komitmen cinta bangsa dan tanah air. Selanjutnya, pada sila keempat, sila kemasyarakatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengandung makna bahwa rakyat adalah
merupakan sekelompok manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang bersatu mewujudkan harkat dan martabat manusia dalam waktu, wilayah, dan negara. Yang dicirikan seperti menghargai adanya kebebasan dan bertanggung jawab. Pada sila terakhir, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan sosial atau kehidupan bersama. Hakikat keadilan sosial adalah keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dengan manusia yang lain, masyarakat, bangsa, negara, serta Tuhannya. Pembangunan karakter mencakup hal seperti keadilan yang didasarkan atas keseimbangan hak dan kewajiban menciptakan ketertiban hidup bersama. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan serta kesalahan. Terima kasih telah menyimak dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.